Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus 3M, Masjid Al-Hikmah, pengurus yayasan, Bapak Ibu semua yang hadir, jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita malam hari ini, kita dikumpulkan di tempat yang mulia untuk talabul ilmi, sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan sabda yang lain, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah karuniakan hamba itu faham agama, dan faham ini diperoleh dengan menuntut ilmu. Semoga Allah berikan kepahaman pada kita semuanya. Allah karuniakan kebaikan-kebaikan, aneka kebaikan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya kita membahas air untuk wudu, sekarang kita bahas wudunya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil hai orang-orang beriman berarti panggilan litakrim, untuk memuliakan. Siapapun yang beriman dia akan terpanggil. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian hendak menunaikan salat, mau berdiri mendirikan salat, falsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum minal marafiq, di dalam cetakannya Quran aydiyakum, dan tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu hingga mata kaki. Basuhlah kakimu hingga mata kaki. Pertama, falsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Namanya membasuh itu berarti ada air yang ngalir, entah banyak maupun dikit. Kalau wudunya di atas pesawat, di kendaraan, airnya cukup dikit aja, ngalirnya ke sini, yang penting basahin wajah. Ngalir dikit. Kalau di keran masjid ya bisa setengahnya, kalau kerannya kenceng, kalau kerannya ngidir-ngidir cukup sedikit. Kadang-kadang orang butuh tapi kerannya kayak mau mandi, itu lebay. Falsilu wujuhakum, wajah sampai batas tumbuhnya rambut. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai
satu ayat ini sampai siku, sehingga ulama berpendapat ya namanya sampai siku dari sini ke sini begini. Tapi ada di antara ulama itu kalau ngambil airnya begini sehingga begini. Tapi kalau airnya mancur begini juga boleh. Yang penting sampai siku. Jadi dua-duanya itu boleh. Yang begini gimana dalilnya? Nanti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Nasai, Ibnu Majah, Hakim, itu pas hamba ini idza qasala yadayhi kharajat khataya min yadayhi hatta tahruja min tahti adfarihi. Keluar itu kotorannya sampai di bawah kuku-kukunya. Berarti kalau keluar bersamaan jatuhnya air itu begini atau begini? Berarti begini. Jadi bisa dua-dua. Yang penting sikunya basah. Anak-anak ada yang tanya gini, itu salah itu tuh anak SD kalau dia begini, itu enggak juga. Karena barangkali kalau air mengalir begini, kalau kelanya pendek ya dia mungkin begini. Tapi kalau kelanya tinggi mah begini tidak jadi masalah. Kalau kelanya pendek agak repot sehingga begini. Kecuali di saung, nah ini begini baru. Intinya itu sampai marofik, entah begini atau begini, sampai siku 3 kali, 1, 2, 3. Kalau macam begini dulu, 1, 2, 3. Kiri juga 1, 2, 3. Bukan 1, 2, 3, bukan begitu. Kanan 3 kali basuhan, kiri 3 kali basuhan. Ada yang basuh keempat. Kalau sudah basah semua makruh, nggak perlu, kurang disukai. 3 sudah cukup. Wamsahu birusikum, usaplah kepalamu. Kalau membasuh airnya ngalir, kalau mengusap cukup tangannya basah, lalu usap kepala. Bisa begini ke depan lagi, bisa begini. Nanti B ini dalam pandangan Syafi'iyah bisa B sebagian kecil begini, sebagian besar entah seperempat atau setengahnya namanya B. Tapi dalam riwayat nanti kita akan membaca bahwa Nabi itu dari depan ke belakang sampai tengkuk ke depan lagi. Itu sudah mencukupi. Usaplah kepalamu dari batas tubuhnya rambut. Wa arjulakum minal ka'bain, kakimu. Arjulakum ini bukan mengusap tapi membasuh. Karena kalau seandainya ini mengusap berarti wa arjulikum. Karena wa arjulakum kembalinya ke fagsilu wujuhakum, arjulakum. Sementara yang kepala tadi biru sikum. Jadi bukan wa arjulikum tapi wa arjulakum. Artinya apa? Kaki itu dibasuh bukan diusap. Dibasuh airnya ngalir sambil diusap. Kadang-kadang ada orang malas ketika wudu pas basuh kaki, yang lain dibasuh, dia pas kaki cuma gini-gini doang. Dia malas nunduk, ada yang gitu. Orangnya datang, jangan-jangan orangnya datang, berarti belum ngerti. Basuh, sampai betis boleh, sampai dengkul boleh, tapi minimal kaki, mata kaki. Abu Hurairah kalau ada orang sampai paha. Kenapa? Karena dia ingin nanti tubuhnya dari kiamat bercahaya. Karena bekas wudu itu bercahaya. Kalau baca dengan di sini jangan sampai paha, cukup sampai betis. Kaki, nah sunnahnya di sela-sela nih, pakai kelingking, yang sela-selanya jadi. Itu sunnah, dibasuh. Jangan cuma begini doang. Karena Nabi melihat orang yang begitu, ternyata ada yang belum basah di bawah mata kaki. Ulangi. Itu bagian dari api neraka yang tidak basah itu. Wudu, bawah mata kaki belum basah,
itu bagian dari api neraka. Di sudut rokok aja panas, panas nggak? Karena api, apalagi itu api neraka. La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, tidak diterima salat seantara kalian sampai dia wudu kalau dia berhadas. Kalau wudunya belum sah berarti salatnya juga nggak sah. Tuh pentingnya wudu. Keutamaannya tadi sebutnya idza tawadda al-'abdu fatamadmadu famadmadu kharajat al-khataya min fihi. Kalau hamba ini berwudu fatamadmadu, dia berkumur-kumur, keluarlah dari mulutnya itu kotoran-kotoran zahir, kotoran batin. Zahir itu ya kotoran nasi, tempe, daging. Lanjut aja kalau bisa siwak dulu atau gosok gigi. Keluar kotoran cabai. Kadang-kadang itu wudu nggak keluar, giliran sholat Allahu Akbar. Nah, ditelan atau dibuang? Telan, batal. Buangnya pakai adab kiri. Kalau ini karpet nanti dipungut. Kalau nggak ini masuk kantong. Ke depan nggak boleh, ke kanan nggak boleh, kiri. Kalau ada kantongnya boleh masukin. Iya. Jangan dibuang ke depan, kalau ke depan pas sujud nempel, yes. Atau pas sujud pas hidup, kok bau-bau gak sedap, daging yang keluar tadi, maka suruh ke kiri. Wa idza istamsara, apabila istamsara memasukkan air ke hidung, kharajatil khataya min anfi, keluar kotoran dari hidungnya, upil, kotoran-kotoran ciuman-ciuman haram, mencium bau, kadang-kadang nggak sadar atau sengaja ada orang dagangannya kolam ini lewat seng, seger, dosa, lewat hidung cium baunya, nggak halal. Min anfi, idza wasala wajah, kalau nggak membasuh wajahnya, kharajatil khataya, keluar itu kotorannya, min wajhi, dari wajahnya, hatta takhruja min tahti aswari ainaihi, sehingga keluar itu kotoran-kotoran, dosa-dosa yang ada di kepalanya, hingga dosa-dosa dari kedua matanya, kelopak matanya, asfari ainaihi. Fa idza wasala yadayhi, kalau basah tangannya, keluar dari kuku-kukunya. Jadi kalau keluar kemungkinan begini, bukan begini. Nah, tapi dua-duanya ada pakai yang begini, yang penting dari ujung tangan sampai siku. Kalau yang begini, air itu kan keluar dari sini, sehingga dosanya juga turun dari kuku-kuku bersamaan jatuhnya air. Dua-duanya punya dasar, punya dalil. Faidah mashabi roksi, kalau dia basuh, dia usap kepalanya, kharajatil khataya, keluar kotoran min roksihi, dari kepalanya, hatta tahruja min udunai, sampai keluar dari telinga-telinganya. Di telinga ini kadang-kadang menikmati omongan riba, keburukan orang, kedengkian, udunai atau lagu-lagu maksiat. Faidah wasala rijlaihi, kalau dia basuh kakinya, kharajatil khataya, keluar kotoran min rijlaihi, dari kakinya, hatta taruja min tahti al-wari rijlaihi, dari bawah kukunya itu keluar kotoran-kotoran. Summa kana masyu ilal masjid wa salatuhu nafilah lahu, jalannya menuju masjid itu sudah jadi tambahan pahala, peningkat derajat bagi yang bersangkutan. Maka anjurannya wudu dari rumah, karena hidayah itu ila sholat bahwa sholat,
Yang dari rumah sudah wudu, itu dia sesungguhnya dihitung sudah sholat dari rumah. Di langkah kakinya itu, langkah kaki menuju tempat sholat, dia sudah dihitung pahala sholat. Maka yang paling jauh ini Pak Haji Abdul Aziz di Japos, udah wudu dari rumah, udah dihitung sholat itu dari rumah. Belum juga masuk masjid, masih di jalan dihitung sholat kalau sudah wudu. Kalau batal ya wudu lagi, tapi di rumah sudah wudu, dihitung sholat dan meningkat derajat. Innal khaslata shalihah, sesungguhnya perkara yang sangat baik, takunu fir rajuli, yang ada pada seseorang, yuslihullah biha amalahu, Allah akan perbaiki amal-amalnya, kullahu, semuanya. Wa tahur rajuli li sholati, dan bersucinya seorang di sholatihi, untuk sholatnya, yukaffirullahu bi tahurihi dunubahu, Allah hapus dengan wudu itu dosa-dosanya. Wa tabqa sholatahu lahu nafilah, sehingga yang tersisa dari sholatnya itu adalah tambahan pahala. Kenapa? Dosanya sudah habis ketika wudu. Semoga Allah menggugurkan dosa-dosa kita semua. Duduk ngaji begini, ini gugurin dosa ini, paham maupun nggak paham, apalagi paham. Kadang-kadang yang kayaknya nyadar ngantuk-ngantuk itu pahalanya lebih banyak daripada yang nggak ngantuk. Kok bisa? Ya, karena yang ngantuk itu tidur. Yang sampingnya nggak ngantuk ngomongin dia, ini ngaji ngantuk buluan. Jadi dia ngerasain pahalanya yang dia pindah ke yang tidur. Makanya kalau ada yang tidur jangan dirasain. Kalau perlu ditemenin. Ditidur semua nanti. Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi masih nanya kepada para sahabat, tahu enggak menunjukkan pada kalian yang bisa menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Tentu ya Rasulullah, isbagul wudu indal makari, sempurnakan wudu ketika kamu enggan, lagi sulit, dingin-dingin, sempurnakan. Bukan hanya sampai siku pas, lebihkan dikit, lebihkan sampai sini, lebihkan, kehati-hatian. Kalau pas takutnya ada yang kurang, lebihkan dikit, sempurnakan. Lalu kasratul khuta dalam masjid, perbanyak jalan. Selama bisa jalan, jalan. Kalau nggak bisa, baru naik motor, naik sepeda. Maksudnya gini, kalau kejangkau. Nah kalau sini Cipondo jalan ya Gilpor. Kalau sini Japos kayaknya kejauhan, naik motor, naik sepeda. Tapi kalau yang rumah-rumah sini jalan kaki. Ustaz, tapi terlambat goes, boleh. Nanti goesnya jadi saksi di hari kiamat. Naik motor boleh, tapi kalau jalan bisa lebih baik. Kalau jalan berarti dia akan menyisihkan waktu lebih banyak. Kalau naik motor 5 menit, jalan itu bisa 10 menit, tapi pahalanya lebih banyak. Kalau saya kadang-kadang kalau lewat sini cuma lewat dua kapling, cuma satu rumah satu kapling, berarti 1, 2, 3, kurang lebih itu cuma 100 meter, 50 sampai 100 meter. Saya kadang-kadang muter di masjidnya sini, muter sini, sini, baru balik ke sini lagi. Kenapa? Biar banyak pahalanya. Dimulainya nggak mau ke sini, nggak muter. Begitu, sahabat begitu. Kenapa? Jalan kakinya itu meningkatkan derajat dan menghapus dosa. Nih, kalau ke sana langsung katakanlah 50 langkah, biar banyak 150 muter sini dulu. Boleh itu menjadi dakwah juga. Selain menjadi dakwah tadi, menjadi penggugur dosa. Sehingga yang melihat kita ke masjid
anak-anak, bapak-bapak bukan hanya wilayah sini, itu juga wilayah sana. Oh, bapak pulang ke masjid sebagai dakwah fardiyah. Jadi ada dakwah aman nih, ceramah istimewa, ada dakwah fardiyah, tiap pribadi dakwah. Ke masjidnya dia itu dakwah, ngajak makan, mampir ke masjid, dakwah. Waktu itu harus sholat, ba'da sholat, nunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur riba, itulah riba, bentuk ketaatan yang gugurin dosa, angkat derajat. Ini selama kita duduk di majelis ini sekaligus nunggu sholat isya, kita niatin gugurin dosa kita dan meningkatkan derajat kita semua. Kalau masuk surga maunya derajat yang biasa atau yang VIP? Kalau ngantri ke surga maunya yang depan ke belakang? Nah, depan kan? Nah, VIP yang depan. Nah, perbanyak ini nunggu waktu sholat. Maghrib ketemu isya, antara zuhur ketemu asar. Kalau subuh ketemu zuhur kayak padangan. Ya kan? Kalau subuh itu biasanya ketemunya suruh. Nah, 1 jam. Sama ini lah, maghrib bermisah. Itulah ribat di kala perang, berjaga di perbatasan musuh. Ribat di kala aman, menjaga waktu sholat. Jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, jangan sampai ketinggalan sholat berjamaah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Ayo cepat-cepat hadiru beramal saleh ila maghfiratin min rabbikum, pada ampunan Tuhanmu, maafin kesalahan orang. Cepat-cepat berbuat baik, cepat-cepat wudu. Badiru ila Islam, cepat-cepat sang Islam. Badiru ila sholat, cepat-cepat sholat. Bukan sholat cepat-cepat, beda. Cepat-cepat sholat dengan sholat cepat-cepat beda kan? Kalau cepat-cepat segera sholat itu tadinya main sudah ada, segera sholat. Lagi main game segera sholat, nonton TV segera sholat, cepat-cepat sholat. Pegang sholat cepat-cepat, sholatnya cepat-cepat. Sholat 23 rakaat 7 menit, semenit bisa 3 rakaat. Masya Allah, gimana itu? Lombar, baca Fatihah, amin. Lihat videonya itu kan? Halo, cepat viral kan? Sholat tercepat di dunia. Indonesia itu aneh-aneh. Ya sampai sholat tercepat di dunia itu juaranya Indonesia. Hadis riwayat Malik, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Dari Abu Hurairah yang berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi perkuburan, lantas mengucapkan assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wuditu anna qad ra'ayna ikhwanana. Keselamatan untuk kalian semua wahai penghuni kuburan ini, insyaallah kami akan nyusul. Aku senang melihat saudara-saudaraku sekarang ini. Kami bilang, wuditu, aku senang. Anna qad ra'ayna, bahwasanya kita melihat ikhwanana, saudara kita semua. Sahabat nanya, antum ya Rasulullah, saudara-saudaramu, Anda senang kalau melihat saudaramu. Nah kami juga saudaramu ya Rasul. Kami kan saudaranya juga. Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku, wa ihwanuna alladzi lam ya'tu ba'du, saudaraku itu belum datang dia. Kalau kalimat yang lain, alladzina yu'minuna bi wa lam yarani, dia beriman padaku walaupun tidak pernah melihat aku. Itu saudaraku. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan lahu khairun muharram hajjan, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man lam tara min ummati? Bagaimana kau mengenal mereka
ya Rasulullah? Aku kan belum bisa melihat mereka, belum pernah ketemu sama mereka. Pernah nggak panjenengan ketemu Nabi? Halo? Belum. Walaupun dalam mimpi, belum. Nabi melihat kalian juga belum. Bagaimana Nabi mengenal mereka? Jamaah al-hikmah, jamaah majelis ilmu pada maghrib ini. Kira-kira Nabi kenal kita nggak? Halo? Kenal nggak? Bagaimana Nabi mengenalnya? Dulu sahabat nanya, bagaimana Nabi mengenal orang Indonesia? Mengenal warga Peruli ini, Masjid Al-Hikmah ini. Maka Nabi balik bertanya, "Ara'aita law anna rajulan law khallal ghurran mahajjalatan baina dhahray khailin tuhmin bu'tin alla ya'rifu khailah." Bagaimana pendapatmu kalau seseorang itu punya kuda putih berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Dia kira-kira kenal nggak hitam yang ini mana kudanya yang putih dengan yang lain hitam? Orang punya kuda putih, yang lain kudanya hitam. Lalu dia ke tempat itu ada 100 kuda. Kira-kira kenal nggak? Kenal. Dalam kalimat lain beliau bersabda, "Ghurrun muhajjalun burqun min asalil wudu." Aku mengenalnya dari bekas-bekas wudu, cahaya yang bersinar dari wajahnya, tangannya, kakinya bersinar terang. Nabi kenal, oh ini umatku, ini umatku. Maka yang rajin wudu itu pasti bersinar dan Nabi mengenalnya. Semoga kita semuanya dikenal oleh Nabi dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin. Kata Nabi, ini adalah Imam Muslim sahih. Mereka itu datang lagi bersinar, terpancar minal wudu, dari bekas-bekas wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud. Aku membimbing mereka menuju telaga. Ala la yudadanna rijalun an haudi. Ketahuilah bahwa terdapat segolongan yang dijauhkan dari telagaku. Jadi ada orang yang mau mendekat bercahaya, itu Nabi kenal. Tapi ada yang mau dekat tapi tidak dibolehkan, dijauhkan dari telaga Nabi. Padahal siapa yang minum saat itu tidak haus selama-lamanya. Di antara penderitaan itu adalah ketika kehausan. Setelah minum seger dan tidak haus selama-lamanya. Tapi ada kelompok manusia yang dijauhkan dari telagaku. Kama yudadul ba'ir, sebagaimana unta yang tersesat, yang dia itu unanihim, dijauhkan. Ada rumah, lalu aku panggil itu, kenapa gak kesini? Ayo kesini, kata Nabi. Fayuqalu, lalu dikatakan pada mereka, innahum qad baddalu ba'daka faqulu sawfan. Mereka itu golongan yang nyeleweng dari agama setelah kamu meninggal dunia. Saat itu lalu aku pun berbalik berkata, menjauhlah dariku. Ajaran tauhid diselewengkan, ajaran tentang keimanan diselewengkan, maka menjauhlah. Sebagian orang berpendapat bahwa sholat gak wajib, nyeleweng. Sholat itu dari dulu hukumnya wajib. Sebagian lagi berpendapat setelah Nabi meninggal itu zakat itu gak perlu. Kenapa? Zakat itu untuk Nabi, kata mereka. Kita gak wajib, Nabi udah gak ada, buat apa kita zakat? Kata Abu Bakar, demi Allah kalau mereka menahan sehelai benang dari zakat akan aku perangi. Kenapa? Karena zakat merupakan hak yang harus ditunaikan bagi orang yang berislam. Bunyal Islamu ala khomsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama syahadat, wa tuqimus shalat, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakat, berzakat, wa tasumur ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji bagi yang mampu mengadakan perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah. Kok dia enggak mau zakat? Aku perangi. Kembali dari sini, di situ
dia datang, tapi enggak, dia telah berubah ajaran. Harus bersandar pada apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang keutamaan wudhu masih banyak yang lainnya, tapi itu diantaranya. Pertama, mengurangi dosa, meningkatkan derajat. Nanti Nabi mengenal kita dengan berwudhu kepada orang-orang yang mau melakukan sholat, dia berwudhu, maka dia bisa mengangkatkan derajat, menghapus dosa, dan menambah cahaya di hari kiamat nanti. Boleh nggak kalau kita wudhu belum batal, nanti isya wudhu lagi? Itu namanya nurun ala nur, nurun fauqa nur. Itu cahaya di atas cahaya. Wudhu dan cahaya. Belum batal wudhu lagi, cahaya lagi. Nggak sampai wajib, tapi sunnah yang belum batal. Kalau udah batal, wajib. Sekarang menuju arkanul wudhu, rukun wudhu. Yang pertama, niat. Aslun niat fil qalbi. Aslinya niat itu ada dalam hati. Orang menyengaja itu niat. Tapi sebagian ulama atau kepala ahli Syafiyah itu sesungguhnya mensunahkan untuk dilafadzkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhillah ta'ala. Saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas yang kecil-kecil karena Allah. Boleh dilafadzkan, enggak dilafadzkan juga boleh, tapi itu disunahkan. Nanti kalau kita mendengar atau pembahasan nggak perlu niat dibaca, itu pendapat yang lain. Memang ada. Kenapa? Aslinya niat dalam hati. Fardunya membasuh muka itu sekali sudah cukup. Yang fardu 3 kali itu sunnah. Basuh muka itu sudah basah semua, sudah cukup. Nggak perlu digosok-gosok. Perlu 1, 2, 3 sudah cukup. Kalau mau bersihin komedo dan lain-lain itu di awalnya, pas itu yang kita akan wudhu aja. Jangan juga pas basuh wajah baru bersihin upil. Upilnya tadi pas istinsak. Kadang-kadang enggak wajah baru upilnya. Itu pas habis istinsak. Membasuh wajah 1 kali rukunnya, 3 itu sunnah. Membasuh tangan hingga siku, kalau segini sekali cukup, ya sudah cukup. Tapi kalau mau 3 kali itu sunnah. Itu sunnah. Mengusap kepala itu banyak ragamnya. Tadi kepala tadi diusap tangan basah begini 1. Tapi sesungguhnya nggak semuanya harus begitu. Mengusap kepala, seluruh kepala. Ini hadis dari Abdullah bin Zaid. Rasulullah mengusap kepala dengan tangannya, 2 tangannya ini, 2 tangan kanan kiri. Lalu beliau melekatkan kepala dari bagian kepala, lalu memutar tangannya hingga tengkuk ke belakang. Kemudian diputar lagi sampai ke depan. Itu. Yang kedua, mengusap sorban. Jadi orang kalau biasa pakai sorban, pakai udang-udang itu agak repot itu, entah sorban India atau itu kalau pakainya waktu itu sudah berwudu, kemudian nanti kok batal wudu lagi, itu tidak harus melepasnya, cukup mengusap sorbannya. Boleh. Pakai sepatunya nutup mata kaki, yang lagi musafir susah wudunya. Nah, maka dia pun cukup musaf khufnya, dia usap. Nggak perlu dicuci, diusap. Nah ini ya ittiba, ikutin sunnah. Dalam arti bukan pakai akal-akalan. Kalau akal-akalan, sepatu bagian atas sama bawah kotor mana? Bawah. Kenapa yang diusap? Atasnya. Kalau akal-akalan ya.
bukan bawah, yang dicap atas. Tapi begitulah. Ada contohnya dari Nabi, Ali meriwayatkan begitu ya, kita ikutin begitu. Ini agama itu bukan akal. Ya masalah tapi nggak akal. Kenapa? Nah, bawakan jangan di bawah letaknya. Kalau di bawah nanti kena debu ya kotor lagi. Cukup yang atasnya. Dulu kalau bersihin di masjid, apa yang karpet masih pasir, nggak perlu diusap bawahnya. Kalau kita sekarang ya pakai sepatu kalau masuk masjid ya lepas sepatunya. Jadi aturan perjalanan ini kalau kamu sholatnya di atas rumput, masalahnya ke masjid, wah kan saya mau musafir nih, nggak dilepas sepatunya, jadi dipukulin sama orang masjid nanti. Jadi tetap ada tempatnya khusus. Imsahu al khuffaini wal khimar, usaplah pada khuf dan penutup kepala, yaitu sorban. Jadi ini hadis dari Amr bin Yasar. Saya pernah melihat Rasulullah SAW mengusap sorban dan kedua khufnya. Bilal pun pernah berkata bahwa Nabi bersabda, imsahu al khuffain, usaplah khufmu wal khimar, dan penutup kepala. Tapi ini ingat waktu pakai khuf, waktu pakai sepatu dalam keadaan sudah dalam keadaan wudu di tengah perjalanan batal, nanti nggak perlu buka sepatunya lagi. Lalu yang ketiga, tadi kan kepala langsung, terus sorban, di atas sorban. Lalu yang ketiga, mengusap ubun-ubun dan sorban. Sorban, ada ubun-ubun sedikit, biar ubun-ubunnya baru sama sorbannya, boleh. Yang ketiga, dasarnya dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah berwudu lalu mengusap ubun-ubun, lalu sorbannya, lalu khufnya. Hadis riwayat Muslim. Ini cara usap kepala ada tiga, bisa dilepas sorbannya kalau dipakai usap ini, atau pakai yang pakai sorban diketikkan sorbannya. Kalau kita pakai peci gampang lepas saja, atau gabungan ubun-ubun sama sorbannya. Tentang membasuh kedua mata kaki, Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW ini membasuh kedua mata kaki sampai kaki sama mata kaki ini termasuk yang rukun tadi. Rasulullah pernah terlambat dari rombongan kami pada saat berpergian, sehingga kami pun menunggunya. Sedang waktu asar sudah jelas, lantas kami segera wudu dan terpaksa mengusap kaki karena dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan sholat asar. Melihat tindakan kami, Rasulullah SAW segera menyeru dengan suara keras, sungguh celaka tumit-tumit kalian, tidak sempurna, tidak dibasuh karena itu akan dijilat oleh api neraka. Celaka itu tumit-tumit kalian, celaka tumit-tumit kalian. Jadi waktu itu seharusnya dibasuh, cuma diusap-usap, nggak dibasuh kakinya. Abdurrahman bin Abu Layla berkata, para sahabat Rasulullah SAW sepakat bahwa hukum membasuh kedua mata kaki hukumnya adalah wajib. Sampai mata kaki itu wajib, jangan sampai tidak. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 6. Rukun yang terakhir adalah tertib, urut. Ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah dari yang dimulai oleh Allah. Bagaimana mau mulai? Pertama, idakum salat fasilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa iyakum dalam marofai, tangan sampai siku, wabsahu birusikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, baru basuhlah kakimu sampai mata kaki. Urut sebagaimana urutan yang diurutkan Allah dalam Al-Qur'an. Satu dari ayatnya, tertibnya juga sebagaimana para sahabat melihat Nabi wudunya tertib begitu.
itu seperti mazhab Hanafi itu nggak mensyaratkan urut tertib. Jadi orang nyemplung ke kali ke ini dengan yang wudu itu udah kebutuhan semua. Lah kok bisa? Ya karena fa di sini nggak dimanakan fa urutan, tapi dan. Kalau disebut masalah tanganmu dan kakimu dan kepalamu, nah ketika pakai dan itu berarti nggak harus urut. Tapi kita pakai yang ini, yang mazhab urut. Ini juga yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki. Sunnah wudu. Sebelum kita lanjut sunnah wudu, kalau ada yang mau nanya, nah, sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali pada kesucian mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin. Tiap tahun mudah-mudahan Allah tambahkan kebaikan. Baik dalam urusan ilmu, urusan rezeki, urusan kesehatan, Allah tambahkan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih berapa menit lagi tuh? 1 menit. Baik, kita akhiri dengan pengajian. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun